السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun dan diringkas oleh Abu Ja'far At-Tahawi sehingga dikenal dengan Aqidah Tahawiyah. Qala rahimahullah: "Wa man ahsanal qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danas wa dhurriyyatihi al-muqaddasin min kulli rijs faqad bari'a minan nifaq." Siapa yang ucapannya bagus, siapa yang ucapannya baik terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga terhadap istri-istrinya yang bersih, yang suci dari kotoran, yang dan duriyahnya, turunannya yang juga dibersihkan oleh Allah, faqad bari'a minan nifaq, maka dia bersih, terbebas dari sifat kemunafikan. Yang ucapannya bagus terhadap para sahabat, para istri-istri Nabi, keluarga Nabi, turunan Nabi, maka orang tersebut bebas dari sifat kemunafikan. Demikian kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dalam syarahnya Ibn Abdul Aziz berkata, "Taqaddama ba'du ma warada fil kitab wa sunnah min fadail sahabah." Sudah lewat beberapa dalil-dalil yang diriwayatkan, dalil-dalil dari kitab dan sunnah tentang keutamaan para sahabat. Alhamdulillah. Artinya tidak perlu dibahas ulang. Keutamaan para sahabat sudah kita baca dalil-dalilnya. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim dari Zaid bin Arqam qala, berkata bahwa Rasulullah SAW qama fina, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah kami sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatiban, sebagai khatib, berkhutbah, bima'in yud'a khumman, di salah sebuah sumur
Jangan digambarkan sumur seperti yang kita kenal. Mereka menyebut sumur pula terhadap semua sumber-sumber air. Dan sumur bisa disebut bi'run, bisa pula disebut dengan ghadir. Disebut apa? Ghadir. Yud'a khumman. Nama sumber air tersebut, nama ghadir tersebut khum. Maka dikenal dengan ghadir khum. Sumur khum atau mata air khum. Tempatnya baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Kemudian beliau berkhutbah dan berkata, amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa innama ana basharun yushiku an ya'ti rasul rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum taqalaini awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan-nur fakhudhu bi kitabillah wastamsaku bih fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Beliau menganjurkan untuk berpegang dengan kitabullah, menganjurkan untuk beramal dengan kitabullah, berpegang dengannya. Kemudian berkata, yang kedua, wa ahli baiti, dan keluargaku. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Salasan, disebut 3 kali. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku, tentang keluargaku. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Kharaja Al-Bukhari fi sahihih an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Dikeluarkan pula dalam Bukhari ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hendaklah kalian perhatikan Nabi Muhammad SAW pada keluarganya. Hendaklah kalian perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ahli baitih, tentang keluarganya atau pada keluarganya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama dikeluarkan oleh Muslim tentang keutamaan ahli bait. Rasulullah SAW memberikan pesan khusus, udzakirukumullah fi ahli baiti. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, amma ba'du, adapun selain daripada itu. Dan ini kalimat untuk berpindah dari satu pembicaraan kepada pembicaraan lain. Dan biasanya berpindah dari muqaddimah kepada inti masalah. Berpindah dari muqaddimah pada inti permasalahan. Muqaddimah biasanya dengan pujian pada Allah, persaksian, syahadat, harapan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu semua muqaddimah. Setelah selesai muqaddimah akan masuk pada pembahasan inti. Biasa disunahkan, dicontohkan oleh Nabi SAW dengan kalimat amma ba'du. Adapun selain daripada itu, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi, dan sebagai manusia tentunya memiliki umur tertentu dan akan diwafatkan setelah itu. Itu manusia. Aku manusia. Maka sebentar lagi dikhawatirkan akan datang kepadaku utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan memanggil aku, faujiba, dan aku akan menyambut panggilannya. Ini akan dipanggil wafat. Akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan aku akan sambut panggilannya.
Wa ana tarikun fikum. Makna kalimat ini bahwa aku akan wafat, aku akan mati. Maka aku berpesan pada kalian. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Padanya ada hudan wa nur. Maka ambillah kitab Allah. Peganglah kuat-kuat. Kemudian beliau menganjurkan, memberi semangat untuk berpegang dengan Al-Quran. Baru kemudian beliau menyebutkan yang kedua, wa ahli baiti, dan keluargaku, kata Nabi. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang paling sahih tentang ucapan Rasulullah di Ghadir Khum. Yani kejadiannya benar. Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di mata air yang bernama Khum. Dan benar-benar Rasulullah SAW berpesan tentang keluarganya. Yaitu dengan lafaz ini yang paling sahih. Adapun sekian riwayat-riwayat mengatasnamakan wasiat Ghadir Khum, kebanyakannya maudhu, palsu, dibuat-buat oleh Syiah Rafidhah. Kebanyakan mereka yang berbicara tentang wasiat Rasulullah di Ghadir Khum, ternyata itu bikinan Rafidhah, bikinan Syiah Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka hati-hati kalau mereka berbicara wasiat Ghadir, wasiat Ghadir, wasiat Ghadir, Ghadir Khum, Ghadir Khum, Ghadir Khum, bahwa Nabi berpesan pada Ali, bahwa Nabi memberikan wasiat bahwa setelahku adalah Ali, mengatakan bahwa sepeninggalku Ali lah wakilku, penggantiku ila akhirih, fahadha atau fahadhihi, karena banyak kita kena hadhihi al-ahadith atau hadhihi al-akhbar, semuanya adalah maudhu'ah, palsu. Tidak benar riwayatnya. Sanadan wa matnan. Mengapa sanadan wa matnan? Sanadnya sudah jelas. An kadzab, an kadzab, an kadzab. Karena rawi-rawinya dari Syiah yang terkenal pendusta. Adapun matanya bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Bertentangan dengan hadis yang sahih yang menyatakan, aku takut pada Allah. Tidak mungkin mereka berselisih tentang Abu Bakar. Berselisih dengan hadis. Kalau engkau datang lagi, tidak ada aku, datangnya Abu Bakar. Berselisih dengan ijma', kesepakatan seluruh para sahabat muhajirin dan ansar. Dan juga ahlul bait yang berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jangan digubris. Wasiat, 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 wasiat. Ghadir Khum. Kami tahu. Kami tahu riwayatnya. Dari thiqah, an thiqah, an thiqah. Dari seorang yang jujur terpercaya, dari seorang yang jujur terpercaya, dengan hadis yang banyak riwayatnya, dan dengan sangat jelas kalimatnya. Bahwasanya Rasulullah SAW berdiri sebagai khatib di Ghadir Khum. Kemudian menyatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Hendaklah kalian perhatikan keluargaku, hendaklah kalian perhatikan keluargaku. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah. Dan itu barakallahu fiikum memiliki faedah yang besar. Bahwa seorang ahlus sunnah harus berpegang dengan sunnah Rasulullah. Seorang sunni salafi harus memuliakan ahli bait Rasulullah, harus memperhatikan hak mereka, harus memberikan kemuliaan pada mereka, tidak menjatuhkan, tidak menghinakan, tidak mencerca, memuliakannya dan memberikan hak-hak mereka. Sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar berkata, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikan keluarga Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW disuruh untuk perhatikan keluarganya. Jangan sia-sia mereka. Jangan sia-siakan mereka. Maka diperhatikan dan dijamin oleh negara. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka
memiliki kisah-kisah khurafat, kisah-kisah yang dongeng, berisi kedustaan-kedustaan, bagaimana kedoliman Abu Bakar terhadap Ahlul Bait, bagaimana kedoliman Umar kepada Ahlul Bait, padahal tidak ada wujudnya sama sekali. Allahumma illa, kecuali kalau mereka menganggap dibaiatnya Abu Bakar sebagai kedoliman terhadap Ahlul Bait. Mungkin itu dianggap kedoliman, padahal itu adalah ijma' mereka para sahabat. Dan itu pesan dari Rasulullah SAW. Dan itu isyarat dari Nabi ketika menyatakan muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar falyusalli bin nas. Satu saja ucapan Rasulullah SAW kita pegang. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Itu sudah menjadi hujjah bahwa yang namanya ijma', kesepakatan para sahabat itu adalah hujjah, hujjatun binafsiha. Dia hujjah, dalil. Karena Nabi menyatakan tidak mungkin mereka sepakat kalau salah. Tidak mungkin. Nyatanya mereka sepakat dan mereka dalam keadaan taat mengakui Khalifah Abu Bakar selama 2 tahun. Mengakui Khilafah Umar selama 10 tahun. Semua termasuk Ahlul Bait. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan-ucapannya juga sangat banyak. Bahkan yang terbanyak justru dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadzal muftari. Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar atau dianggap lebih layak jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, aku akan cambuk dengan 80 kali cambukan. Ini ma'ruf, masyhur riwayatnya, diriwayatkan dari 80 jalan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka muallif Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan siapa yang berbicara baik, memuliakan para sahabat, memuliakan Ahlul Bait, memuliakan istri-istri Nabi, maka dia terbebas dari kemunafikan. Tentunya maknanya juga yang sebaliknya. Siapa yang mencerca Ahlul Bait atau mencerca sahabat atau mencerca para istri-istri Nabi, maka mereka memiliki kemunafikan, penyakit nifaq fi qalbi. Qala Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi wa innama qala Syekh rahimahullah faqad bari'a minan nifaq, terbebas dari kemunafikan, lianna asla ar-rafd innama ahdathahu munafiqun zindiq. Muallif Syekh berkata, siapa yang ucapannya baik terhadap para sahabat, para keluarga Nabi, para istri Nabi, maka dia terbebas dari kemunafikan, karena inti ar-rafd, apa ar-rafd? Yang mencerca sahabat. Intinya, innama ahdatsahu munafiq. Diajarkan pertama kali oleh seorang munafik. Zindiq. Siapa? Naam, Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Qasduhu ibtal dinil Islam. Yang tujuannya ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Wal qadah fi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tujuannya adalah ingin mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama dzakara dzalika al-ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Fa inna Abdullah ibn Saba, karena sesungguhnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, munafik, pura-pura masuk Islam. Lama azhar al-Islam, ketika dia berpura-pura Islam, arada an yufsida din al-Islam bimakrihi wa khabithih atau khubthih. Dia ingin merusak agama Islam dengan makarnya, rencana busuknya, dengan khubthihi,
dengan kejelekannya, ingin merusak Islam dari dalam, pembusukan. Kama fa'ala Bulus bidinin Nasraniyah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bulus di dalam agama Nasrani. Bulus yang sekarang lebih dikenal dengan Paulus, itu sesungguhnya adalah seorang yang bukan Nasrani, berpura-pura Nasrani dari kalangan Yahudi. Kemudian dia merusak dari dalam, mengatakan begini, mengatakan begitu, mengatakan segala macam kesesatan-kesesatan. Maka sesatlah mereka kaum Nasrani, bahkan terjerumus dalam kekafiran, terjerumus dalam berbagai macam kekufuran-kekufuran. Anehnya, mereka jadikan Paulus ini sebagai tokoh ulama, dimuliakan, dibesarkan, dan dilanjutkan. Paulus yang ke-9, Paulus yang kesekian, Paulus yang ke-10, Paulus yang ke-11, Paulus. Berarti dia pelanjut Paulus, pelanjut perusak agama Nasrani. Itu kebodohan mereka. Itu kebodohan mereka. Alhamdulillah, di dalam Islam, perusak ini ketahuan dan dikenal sebagai perusak, yaitu Abdullah bin Saba. Sehingga tidak dikatakan sebagai pelanjut Abdullah bin Saba yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, yang ke-100. Tidak. Karena mereka, kaum muslimin dan kita semua tahu, Abdullah bin Saba adalah munafik yang pura-pura masuk Islam dari Yahudi, yang ingin merusak agama Islam seperti Bulus merusak agama Nasrani. Fa'adharan tanassuk, untuk merusak sang Abdullah bin Saba ini, azharat tanassuk, berpura-pura saleh. Azharat tanassuk, menampakkan diri sebagai orang yang paling ahli ibadah. Salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya, ngajinya, itu tanassuk, ibadah. Supaya apa? Karena biasanya kaum muslimin yang awam, saya katakan awam, bukan ulamanya, orang awam biasanya tertarik dengan ahli ibadah. Biasanya tertarik dengan ahli ibadah. Kemudian mendengarkan nasihat dan petuah-petuah ahli ibadah. Bukankah demikian? Keumuman masyarakat? Iya. Padahal salah. Loh kok salah? Lantas, masa kita akan menerima nasihatnya ahli maksiat? Ya ahli ibadah lah. Sebentar, jangan keburu emosi. Jangan keburu emosi. Maksud kami ahli ibadah itu belum tentu punya ilmu. Belum tentu ulama. Sehingga kita cari ulama yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang ulama. Jangan sekedar ahli ibadah, titik. Pokoknya ahli ibadah, selesai. Kita terima ucapannya, nasihatnya. Jangan. Mengapa? Lihat Khawarij. Ahli ibadah atau bukan ahli ibadah? Nabi menyatakan saya yakhruju min ummati, atau dikatakan yakhruj min di'i hada, akan keluar dari punggung orang ini qaumun, salat kalian gak ada apa-apanya dengan salat mereka, puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka, ibadah kalian gak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Apa artinya? Artinya mereka ini mengalahkan para sahabat dalam ibadah, mengalahkan para sahabat dalam salatnya, dalam puasanya, dalam qiraatul Qur'annya, kalah para sahabat. Para sahabat, padahal mereka khairun nas, khairul ummah, padahal mereka khairul qurun, mereka adalah murid-murid Rasulullah, kalah dengan Khawarij masalah ibadahnya. Kalau pakai prinsip awam tadi, prinsipnya masyarakat awam, ahli ibadah itu harus kita terima nasihatnya, bahaya. Akan diterima nasihatnya Khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membuat teror, meledak di sana, meledakkan di sini, membunuh sana, membunuh di sini. Astagfirullah, bahaya sekali. Jangan ukurannya hanya ahli ibadah. Niscaya kita akan tersesat ketika kita mengikuti ahli ibadah yang jahil. Tetapi karena orang awam nggak memiliki ilmu yang seperti ini, yakni nggak mendengar kalimat-kalimat yang seperti ini, mengira
Bahwa orang yang ahli ibadah, orang yang soleh harus kita ikuti fatwa-fatwanya. Abdullah bin Saba mengambil kesempatan itu tadi. Abdullah bin Saba adharat tanassuk, berpura-pura ahli ibadah, salatnya, puasanya. Tsumma adhara al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kemudian menunjukkan dirinya sebagai orang yang menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Beribadahlah pada Allah, jangan syirik, ikuti Rasulullah, jangan menyesatkan atau jangan menyimpang. Masya Allah. Orang melihat ini bagus sekali. Tetapi barakallahu fikum, menyuruh yang ma'ruf diselipkan satu kezaliman, kedustaan, dianggap baik padahal batil. Melarang kemunkaran dimasukkan. Perkara yang tidak mungkar dianggap munkar. Lihat ini Abdullah bin Saba al-Yahudi, licik, kadzab, munafik, pendusta, berpura-pura Islam, berpura-pura saleh, ahli ibadah, kemudian menyuruh yang baik, kemudian berkata, seharusnya kalian mencintai ahlul bait. Ini kan baik. Wah, bagus sekali. Sebagaimana saya dan kami semua pencinta ahlul bait. Maka hendaklah kalian pentingkan, muliakan di atas yang lainnya. Ini amar ma'ruf. Habis itu nahi munkarnya. Nahi munkar. Jangan kalian menjatuhkan ahlul bait. Masa ahlul bait dikalahkan oleh seorang Abu Bakar wa Umar? Dia bukan ahlul bait. Bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib ahlul bait kalah? Dijatuhkan, direndahkan, tidak dijadikan khalifah, dijadikan pengikut, bukan pemimpin. Astagfirullah. Mulai masuk racunnya. Masyarakat awam melihat ini orang saleh, ahli ibadah, maka diterima nasihatnya. Iya, berarti selama ini kita salah. Kata Abdullah bin Saba, salah kalian selama ini. Bahkan para sahabat, salah mereka. Kenapa memilih Abu Bakar? Para muhajirin dan ansar, kenapa membaiat Abu Bakar? Keliru mereka. Tapi Ali juga berbaiat kepada Abu Bakar. Itu mungkin berpura-pura. Oh, boleh berpura-pura dalam agama. Agama itu mengajarkan untuk berpura-pura. Disebut dengan taqiyah. Diajarkan taqiyah. Mulai diajarkan kesesatan, kekufuran, maka sekian banyak juhal, orang-orang bodoh, awaman nas terbawa dengan Abdullah bin Saba, dengan label pencinta ahlul bait, pengikut setia ahlul bait, dalam bahasa Arab syi'atu ahlul bait. Akhirnya dikenal dengan syi'atu ahlul bait, kelompok syiahnya ahlul bait. Maka para ulama melihat mereka yang sesat ini mengaku-ngaku cinta kepada ahlul bait, kata para ulama bukan. Mereka bukan pencinta ahlul bait, mereka bukan pendukung, bukan pengikut ahlul bait. Mereka penentang ahlul bait, mereka penolak ahlul bait. Mereka adalah orang-orang yang menolak dan memusuhi ahlul bait. Mau bukti, kata para ulama. Buktinya tokoh besarnya ahlul bait, yaitu Ali bin Abi Thalib, menyatakan dengan kalimat uqdu ma antum taqdun inni akrahul khilaf. Silahkan putuskan apa yang kalian putuskan, aku tidak suka perpecahan. Hatta takunu jama'atan aw amutu kama mata ashabi. Sampai kalian berjamaah dan bersatu, atau lebih baik aku mati saja seperti matinya para sahabat-sahabatku yang lebih dulu. Ali bin Abi Thalib mencintai al-jamaah, kebersamaan. Sedangkan Syiah menghendaki perpecahan. Baik. Mereka membolehkan untuk mengangkat senjata memerangi kaum muslimin ahlus sunnah. Baik. Ini menunjukkan kalau mereka bukan pengikut Ali, bukan pengikut ahlul bait sama sekali. Contoh kedua, Al-Hasan juga mengikuti bapaknya Ali bin Abi Thalib, mencintai kebersamaan. Melihat dua pasukan besar akan berperang, sudah, saya ngalah. Dia letakkan jabatannya
Dia serahkan kepada sahabat Muawiyah. Dan ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Inna ibni hadha sayyid. Sesungguhnya anakku, yakni cucuku ini adalah tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Bagaimana Syiah? Menentang Al-Hasan, menolak dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Al-Hasan mencoreng wajah muslimin, Al-Hasan merendahkan Ahlul Bait, Al-Hasan berkhianat kepada Ahlul Bait, Al-Hasan tidak menjamin atau tidak mewakili Ahlul Bait ila akhirih. Sudah dua contoh. Kalian menyelisihi Ali bin Abi Thalib dan kalian menyelisihi Al-Hasan. Kalian juga mengkhianati Al-Husain, Ahlul Bait. Mereka memanggil Ta'ali Al-Husain, datanglah kemari ke Irak, kami akan menyambutmu, kami akan membelamu, kami akan menjadikan engkau khalifah kami akan. Ketika datang Al-Husain dengan kelompok kecil sampai di satu tempat yang namanya Karbala, penguasa mencegatnya. Mau apa? Memberontak. Mau bikin negara dalam negara. Mau ini, mau itu. Diperangi. Terbunuh mereka. Termasuk sahabat yang mulia, cucu Ali bin Abi Thalib yang bernama Al-Husain. Pertanyaan kami, aina antum ya Rafidah? Pertanyaan kita dalam sejarah itu, di mana kalian wahai Syiah Rafidhah? Kalian berjanji ingin menyambutnya, berjanji ingin membelanya, berjanji ingin menjadi tentaranya, berjanji ingin mana? Tidak ada yang datang satu orang pun. Tidak ada yang datang. Artinya mereka mengkhianati Al-Husain, menipu Al-Husain, menyebabkan dibantainya Al-Husain. Apakah kalian pengikut Syiah? Atau apakah kalian pengikut Ahlul Bait? Atau pengkhianat Ahlul Bait? Wallahi lebih tepat pengkhianat terhadap Ahlul Bait, penipu Ahlul Bait. Contoh yang keempat adalah imam, dianggap imam oleh mereka, Zaid, cucunya Ali bin Abi Thalib. Mereka datangi dan mereka tanyakan, bagaimana pendapat engkau wahai imam tentang Abu Bakar wa Umar? Dijawab oleh Imam Zaid, Abu Bakar wa Umar adalah dua sahabat yang mulia yang Rasulullah memuji keduanya. Rasulullah menyatakan, ikutilah orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Dipuji. Bagaimana khilafahnya? Bukankah itu merebut imam kita, Imam Ali? Dikatakan khilafahnya adalah sah. Itu ijma' para sahabat. Khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar. Maka mereka marah, kaum Syiah. Menyatakan, engkau bukan imam kami, engkau bukan pemimpin kami, engkau tidak membela nenek moyangmu Ali bin Abi Thalib, justru membela Abu Bakar wa Umar. Maka Imam Zaid bingung, kalian ini katanya pengikut Ahlul Bait, sedangkan Ahlul Bait berkata dengan sejujurnya sebenarnya tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar, mereka tolak. Maka kata Imam Zaid rahimahullah, rafadtumuni fa antumur Rafidhah. Kalian menolak aku, berarti kalian golongan para penolak Ahlul Bait. Kata Rafidhah asal pertamanya dari Imam Zaid, dari Ahlul Bait sendiri yang menjuluki mereka Rafidhah. Antumur Rafidhah, kalian itu para Rafidhah, para penolak ucapan Ahlul Bait, bukan pencinta Ahlul Bait. Walhamdulillah, ini sangat jelas gamblang seperti matahari. Tidaklah ada orang yang berkata hari ini adalah malam kecuali orang yang buta, atau orang yang mukabir, penolak kebenaran. Matanya bisa melihat matahari, masih menyatakan menurut saya ini malam. Imma orang buta, wa imma orang yang mukabir, sombong, menolak kebenaran yang jelas di matanya sendiri, atau yang ketiga orang gila. Kejelasan sesatnya madhab Syiah Rafidhah sangat jelas seperti matahari. Berarti yang tidak kenal sesatnya Syiah Rafidhah tiga jenis: buta, atau gila, majnun, siang dibilang malam, atau orang yang sombong dengan kebenaran, menolak.
Walaupun hati kecilnya tahu ini benar, tapi ditolak. Pokoknya, mukabir-mukabir ini biasanya karena dunia. Mukabir-mukabir ini biasanya karena urusan perut, urusan dunianya. Saya kalau menerima kebenaran ini, saya tidak lagi mendapatkan keuntungan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwasanya Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba atau Syiah adalah Sabaiyah karena dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura saleh, berpura-pura menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, hatta sa'a fi fitnati Utsman wa qatlihi, hingga dia berhasil mempengaruhi masyarakat untuk memusuhi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tahu kita sekarang, ternyata pemberontak-pemberontak yang memberontak kepada Utsman pun karena provokasi dari Abdullah bin Saba al-Yahudi, ingin mengadu domba sesama muslimin. Thumma lamma qadima Ali al-Kufah, ketika Ali sampai di Kufah, maka mereka pengikut Sabaiyah diajak untuk ghulu fi Aliyin, menampakkan kecintaannya pada Ali secara ekstrim. Wan nasri lahu, menunjukkan pembelaannya terhadap Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Ghulu. Untuk apa? Liyatamakkan bidzalika min aghradih, agar bisa memungkinkan mereka mencapai tujuan-tujuannya. Agar Abdullah bin Saba bisa mencapai tujuan-tujuannya, yaitu menghancurkan Islam. Wa balagha dzalika Aliyan, didengar oleh Ali. Ali masih hidup ketika Abdullah bin Saba mengatakan harus kita menganggap bahwa Ali ini adalah khalifah, Abu Bakar wa Umar pengkhianat. Kita harus menyatakan Ali begini-begini, sampai menyatakan Ali bahkan adalah yang memiliki sifat ketuhanan. Mau dibikin seperti Nasrani ketika disesatkan oleh Bulus. Bagaimana Bulus menyesatkannya? Bahwa Isa memiliki sifat ketuhanan. Buktinya. Kemudian berkata, maka dia itu jangan-jangan jelmaan Tuhan Allah. Jangan-jangan dia adalah anak dari Tuhan Allah. Atau dia adalah manusia tapi memiliki ketuhanan. Atau Tuhan memiliki sifat kemanusiaan. Yang mereka juluki dengan lahut dengan nasut. Nasutiyah dan lahutiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Paulus berhasil menjadikan Nasrani kafir. Tidak lagi menganggap Isa sebagai nabi atau rasul, tapi menganggap Isa sebagai anak Tuhan, jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga yang satu. Tetapi Abdullah bin Saba gagal total. Ali bin Abi Thalib menentang. Dusta dia, tidak benar dia. Maka dicari oleh Ali bin Abi Thalib, tangkap dia. Di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, cari, tangkap dia. Fatuliba qatluhu, maka dicari dia dan disuruh oleh Ali bin Abi Thalib bunuh dia. Faharaba, maka belum Saba lari ke daerah yang namanya Qarqaisiyah. Qarqaisiyah satu daerah difathahkan di qafnya, kemudian qaf yang kedua dikasrahkan, Qarqaisiyah. Satu negeri di daerah atau di dekat Sungai Khabur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berhasil dia lari, tidak tertangkap. Wa khabaruhu ma'rufun fit tarikh. Beritanya, sejarahnya terkenal dalam sejarah. Silakan baca, silakan buka tarikh, akan didapat riwayat-riwayat dan kisah-kisah ini. Sejarah
tentang Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang dicari oleh Ali bin Abi Thalib dan diputuskan oleh beliau keputusan bunuh dia karena dia telah kafir. Ikhwani fillah azakumullah, yang sempat lari itu adalah Abdullah bin Sabah. Adapun anak buahnya, pengikutnya banyak yang tertangkap. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan minta mereka untuk bertaubat. Kalau mereka tidak mau bertaubat, bunuh mereka. Subhanallah. Sebagian kecil saja yang mau bertaubat. Sebagian berkata, kami tetap yakin bahwa engkau Tuhan kami, kata mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, bakar mereka. Dibakar. Maka mereka di dalam api, dalam keadaan terbakar, berkata, tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Tetap yakin. Tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Para sahabat sepakat, memang orang murtad hukumnya ustutiba salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Para sahabat semuanya sepakat, orang yang mengucapkan kalimat kufur diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya. Tetapi untuk dibakar mereka tidak sepakat. Sehingga Ibnu Abbas berkata, kalau aku yang jadi khalifah, aku tidak membakar mereka, aku memenggal mereka, cukup. Tapi karena khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib, Ali membakar mereka. Wa baqiyat fi nufusil mubtilin khamair bid'atil khawarij. Dan tersisa di jiwa-jiwa kelompoknya, golongannya yang sempat berhasil kabur, masih tersisa khamair bid'atil khawarij. Tersisa khamr. Masih mereka mabuk dengan khamr khawarij dan khamr rafidah. Minal haruriyati wa syiah. Khamr bid'atul khawarij, dan beberapa ulama menyebut khawarij itu sebagai julukan seluruh ahlul bid'ah. Ini perlu dipahami. Sebagian mereka menjuluki seluruh ahlul bid'ah adalah khawarij. Dari kata khuruj. Karena semuanya khuruj anis sunnah. Khuruj anis sunnah, maka dikatakan khawarij. Orang-orang yang keluar dari sunnah. Kelihatannya seperti itu. Ibnu Abdul Aziz menyatakan khawarij minal haruriyah wa syiah. Karena beliau sebutkan 2. Khawarij di antaranya haruriyah dan syiah. Haruriyah yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Syiah yang ghulu pada Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan para sahabat. Dua-duanya dijuluki khawarij. Karena semua ahlul bid'ah adalah golongan khawarij yang keluar dari sunnah. Walihada kana ar-rafdu babuz zandaqah. Oleh karena itu yang namanya ar-rafdu adalah pintu kesesatan. Yang namanya ar-rafdu adalah pintu kesesatan. Ma huwa ar-rafdu? Pemikiran Syiah yang menentang ahlul bait, mencerca para sahabat, ghulu terhadap ahlul bait dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ahlul bait. Ini adalah inti dari zandaqah, dari kesesatan. Kama hakahul qadhi Abu Bakr ibn Tayyib, sebagaimana disebutkan oleh al-qadhi Abu Bakr ibn Tayyib tentang al-batiniyah, tentang aliran batiniyah, wa kaifiyat ifsadihim li dinil Islam, dan berbicara tentang bagaimana mereka merusak agama Islam. Qala, beliau berkata, qalu lid-da'i yajib 'alayka idza wajadta man tad'uuhu musliman an taj'al at-tashayyu' 'indahu dinak wa shi'arak waj'al al-madkhal min jihati dhulmi as-salaf li'ali wa qatlihim al-Husayn wa tabarri min Taym wa 'Adi. Ikhwan fillah, ini batiniyah loh ya. Yang disebut
oleh Syekh Abu Bakar At-Tayyib tentang batiniyah, aliran kebatinan. Tapi ketika ingin mengajak manusia, pakainya pemikiran Rafidhah Syiah. Katanya, qalu lid-da'i, mereka berkata pada da'inya, pada penganjur-penganjur batiniyah, wajib atasmu, kalau engkau dapati orang yang kau ajak ini muslim, maka jadikan tasyayyu', jadikan kesyiahan sebagai agamamu dan sebagai syiarmu. Katakan saya Syiah, saya pencinta Ahlul Bait. Waj'alil madkhal min jihati dhulmi salaf, dan jadikan pintu masuknya engkau cerca salaf. Bagaimana caranya? Kau katakan bahwa mereka pembunuh Al-Husain, mereka mendolimi Ali bin Abi Thalib. Dhulmus salaf li Aliyin. Katakan bahwa para salaf mencerca Ali bin Abi Thalib, menghinakan Ali bin Abi Thalib, merendahkan Ali bin Abi Thalib, menzalimi Ali bin Abi Thalib. Katakan begitu. Dan juga katakan bahwa salaf membunuh Husain. Wa tabarri min Taim ibn Adi. Dan kemudian hendaklah engkau berlepas diri dari Taim wa Adi. Siapa Taim? Taim Bani Taim ibn Murrah, sukunya Abu Bakar Siddiq At-Taimi. Sedangkan Bani Adi adalah sukunya Umar bin Khattab Al-Adawi min Bani Adi. Berlepas dirilah dari Bani Taim dan Bani Adi, maksudnya berlepas dirilah dari Abu Bakar wa Umar. Berlepas dirilah dari Bani Umayyah dan Bani Al-Abbas. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Wa qul birraj'ah, baru setelah itu katakanlah ar-raj'ah, pendapatmu bahwa manusia bisa bereinkarnasi. Raj'ah adalah reinkarnasi. Nanti kamu mati, lahir lagi dalam bentuk lain. Apakah dalam bentuk manusia, atau dalam bentuk seekor kambing, atau kuda, atau sapi, atau monyet. Jadi ya, bisa berubah kamu jadi monyet nantinya. Begitu kamu mati, lupa segala-gala, tiba-tiba kamu melek sudah ada di atas pohon. Jadi anaknya monyet. Ada reinkarnasi. Dan itu aliran kebatinan. Wa anna aliyan ya'lamul ghaib. Katakan bahwa Ali tahu yang gaib. Katakan yufawwid ilaihi khalqul alam, bahwa penciptaan alam semesta itu Allah berikan haknya untuk menciptakan alam semesta kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ma asbaha dzalika min ajaib Syiah, dan lain-lainnya dari keanehan-keanehan Syiah semua tertuang di sana. Wa jahlihim, dan kebodohan mereka. Fa idza anasta min ba'di Syiah inda da'wah ijabatan wa rushdan awqafathu ala mathalib Ali wa waladihi radhiyallahu ta'ala anhum, intaha. Kalau engkau sudah berhasil mendapatkan dari beberapa Syiah ketika dakwah, menyambut, menerima, maka hentikan dia dari mathalib Ali wa waladihi, dan kemudian ajaklah kepada pemikiran batiniyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. La syakka annahu yatatarraq min sabbi sahaba ila sabbi ahli bait. Tidak ragu lagi bahwa mencerca sahabat itu akan menyeret untuk mencela ahli bait juga. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Siapa anak Rasulullah SAW? Cuma Fatimah? Hah? Cuma Fatimah? Anak perempuan Rasulullah SAW? Ada Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Apakah Utsman bin Affan bukan Ahlul Bait karena suami dari anak perempuan Rasulullah dua sekaligus? Ali menikahi satu anak perempuan Rasul, Utsman menikahi dua. Kalau kalian mencerca sahabat Utsman, kalian mencerca juga
Ummu Kulthum dan Ruqayyah, anak-anak Rasulullah SAW. Suamimu bejat, suamimu pengkhianat, suamimu, kan begitu. Bukankah itu tercela juga? Otomatis. Taib, sekarang dibalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ali mertua. Sahih? Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar terhadap Rasulullah mertua? Berarti kamu mencerca mertua Rasulullah SAW, bukan mencerca Ahlul Bait, bahkan mencerca Rasulullah SAW. Engkau mengawini anak orang bejat, anak pengkhianat, anak, kan begitu. Karena Abu Bakar wa Umar mertua Rasulullah SAW. Rasulullah menikahi anaknya Abu Bakar, menikahi anaknya Umar, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Apalagi mencerca istri Rasulullah SAW, itu anaknya Umar dan Abu Bakar, berarti mencerca Rasulullah SAW. Engkau punya istri demikian. Astagfirullah, astagfirullah. Tub ilallah, bertobatlah pada Allah Taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mau saya sampaikan. Dari mana mulainya? Bahwa di sini dikatakan oleh Imam Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah tentang bagaimana mereka kaum Syiah Rafidhah, bagaimana seorang batiniyah, aliran batiniyah bukan aliran Syiah, tapi ketika berdakwah memakai ucapan Syiah. Mengapa? Ingin mencerca kebenaran. Kebenaran itu barakallahu fikum kokoh dalil-dalilnya. Kokoh dalil-dalilnya. Apa itu Quran wa sunnah? Tapi mereka juga memakai Quran dan sunnah hanya diselewengkan maknanya thayyib. Berarti kebenaran adalah Quran dan sunnah dipahami dengan pemahaman generasi pertama, yaitu salaf. Sahih? Thayyib. Maka seluruh ahlul batil tidak terkecuali, tidak akan laku dagangan mereka kebatilannya kecuali harus mencerca salaf. Mau tidak mau. Mengapa? Karena ini akan menjadi lawannya. Seorang yang mengajak kebatilan pasti akan bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Alaysa kadzalik? Ahlus sunnah yang mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in yang mengikuti sahabat, mengikuti para tabi'in yang mengikuti tabi'in, mengikuti salaf, maka mereka akan selalu dianggap sebagai penghalang. Sahih? Maka silahkan lihat aliran jenis apapun hari ini, semuanya mencerca Salafi Wahabi. Mengapa? Kok ada kesamaan? Yang ini Syiah, yang ini Sufi, yang itu Khawarij, yang itu pemberontak, yang ini teroris, yang sana Batiniyah, yang ini Wahdatul Wujud, yang ini Hululiyah. Semuanya mencerca salaf. Karena mereka tahu ajaran mereka akan terlihat jeleknya, batilnya, bejatnya, menyimpangnya kalau pemahaman salaf ditegakkan, pemahaman para sahabat ditegakkan. Berarti pemahaman salaf musuh bersama. Sehingga mereka ingin menjatuhkan salaf. Dengan apa? Pinjam ucapan Syiah Rafidhah. Memang harus ikut sahabat, kata mereka. Sahabat itu kan begini. Ucapan siapa itu? Ucapan Syiah. Tapi kenapa Mu'tazilah juga mencerca salaf? Kata Mu'tazilah, salaf itu tidak berpikir, tidak cerdas. Mereka hanya ngikut. Sehingga selamat. Tapi tidak mau berpikir. Coba kalau mereka mau berpikir, itu juga mencerca salaf. Sehingga mereka selalu mengambil dan menggali dari Syiah bagaimana cara mencerca salaf. Mudah-mudahan dipaham apa yang saya maksud. Dan agak kelewat sedikit waktunya. Wa'alafu minkum. Berarti guru besar untuk mencerca salaf adalah Syiah Rafidhah. Kelompok-kelompok yang lain hampir seluruhnya mengambil dari Syiah Rafidhah untuk mencerca salaf.
Apakah mengambil 10%-nya atau 20%-nya atau 30%-nya atau lebih banyak dari itu atau kurang dari itu, wallahu taala alam. Tetapi hampir semua ahlul dalal mencerca salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.